Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, di tengah kesibukannya usai kepulangannya dari ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Raffi Ahmad tiba-tiba harus menjalani tindakan operasi untuk mengangkat benjolan di area bahunya. Kabar ini mencuri perhatian setelah munculnya sejumlah foto dan video yang memperlihatkan Raffi berada di atas tempat tidur rumah sakit. Banyak yang penasaran, benjolan apa yang ada di bahu Raffi? Seberapa besar ukurannya? Dan benarkah Raffi harus melakukan sesuatu setelah menjalani operasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Mengenai benjolan yang ada di bagian bahu Raffi Ahmad, pihak rumah sakit tempat Raffi Ahmad melakukan operasi akhirnya buka suara. Menurut pihak rumah sakit, Raffi Ahmad mengalami benjolan yang mengarah pada lipoma dan harus segera ditangani. Kondisi tersebut sebenarnya sudah dikeluhkan Raffi sebelum dirinya berangkat menunaikan ibadah haji. Namun karena saat itu benjolan masih dalam kondisi meradang, tindakan medis belum bisa dilakukan. Setelah peradangannya mereda dan Raffi memiliki waktu luang, tindakan operasi akhirnya bisa dilakukan pada malam hari. Untuk Raffi itu ada lipom, tapi beliau itu lipomnya nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak parah, dimana kemarin itu langsung tindakan semalam dikarenakan dengan kesibukannya Raffi, sehingga kita lakukan semalam untuk tindakan itu. Nah saat ini Raffi memang butuh istirahat ya untuk pemulihan dari pasca operasi semalam. Dari lipomnya itu sebelum pergi ke haji itu ada keluhan, cuman lipomanya masih meradang, sehingga kalau meradang itu tidak bisa dilakukan tindakan. Jadi kita hilangkan radangnya dulu, baru setelah peradangan sudah berkurang, maka dia punya waktu ya, memang malam itu juga waktunya buat dilakukan tindakan. Usai menjalani operasi, Raffi Ahmad harus beristirahat untuk menjalani proses pemulihan. Agar kondisinya benar-benar kembali prima, tak hanya itu, pihak rumah sakit juga mengungkapkan bahwa Raffi Ahmad masih harus menjalani kontrol lanjutan pasca operasi yang direncanakan sekitar 7 hari setelah tindakan dilakukan. Namun, karena padatnya aktivitas Raffi Ahmad, membuat pihak rumah sakit harus menyesuaikan jadwal pemeriksaan lanjutan dengan jadwal Raffi. Sementara itu, untuk ukuran benjolan yang diangkat dari bahu Raffi, pihak rumah sakit menyebutkan bahwa besarnya berada di kisaran 5 hingga 6 cm. Ada rencana kami mengacu ke Raffi. Jadi menyesuaikan betul, iya, karena kalau kena jauh belum nggak bisa ya, kita ikut aja Raffi gimana ya. Untuk kontrol lagi 7 hari. Kontrol lagi 7 hari, tetapi kalau misalnya ada kondisi yang lukanya basah atau apa, kami siap sih untuk melakukan tindakan ataupun ganti perban lagi seperti itu. Sebesar apa sih? Kurang lebih 6 ke dalamnya 6 mili gitu ya, sama lah 6 cm gitu ya. Kurang lebih lah, enggak, kurang lebih sih seperti itu. Menariknya, di tengah kondisi pasca operasi, Raffi Ahmad justru membagikan pesan yang penuh semangat kepada publik. Lewat unggahan di media sosialnya, Raffi Ahmad terlihat tetap tersenyum dari ranjang rumah sakit. Bahkan dalam beberapa foto, suami Nagita Slavina ini masih sempat memberikan gestur jempol sebagai tanda kondisinya baik-baik saja. Dalam unggahan tersebut, Raffi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, ketika sehat, seseorang harus bersyukur dan menjaganya dengan baik.
Sementara ketika sakit, yang perlu dilakukan adalah segera berobat dan tidak mengeluh. Pesan tersebut sontak mendapat banyak respon positif dari para pengikutnya. Karena meski sedang menjalani perawatan, Raffi tetap berusaha menyemangati orang lain. Di saat yang bersamaan, keluarga tercinta pun dengan setia mendampingi Raffi selama berada di rumah sakit. Tak lama kemudian, Raffi juga menjelaskan secara langsung mengenai benjolan yang selama ini menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, Raffi mengungkapkan bahwa menurut hasil pemeriksaan medis, benjolan tersebut mengarah pada lipoma, kista, atau jenis benjolan jinak lainnya. Namun, tetap harus dipantau dan ditangani sesuai arahan medis. Raffi pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya yang terus mengirimkan doa untuk kesembuhannya. Di tengah kabar operasi yang dijalani Raffi Ahmad ini, muncul cerita menarik saat Raffi menjalani ibadah haji. Mulai dari kepanikan di bandara, perjuangan mencium Hajar Aswad, hingga penampilannya yang mendadak pelontos. Lantas, seperti apa kisahnya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah proses pemulihannya setelah operasi, perhatian publik juga kembali tertuju pada perjalanan spiritual Raffi Ahmad saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu. Perjalanan tersebut rupanya menyimpan banyak cerita menarik, mulai dari detik-detik keberangkatannya menuju Tanah Suci hingga perjuangannya menjalankan rangkaian ibadah haji. Sahabat dekatnya Irfan Hakim menjadi salah satu orang yang mengantar langsung Raffi hingga ke bandara. Menurut Irfan Hakim, saat itu visa yang disetujui hanya untuk Raffi Ahmad seorang diri, sementara anggota keluarga lainnya belum ikut dalam keberangkatan tersebut. Meski dikenal santai dan selalu terlihat tenang di depan kamera, Irfan mengaku melihat sisi lain Raffi saat berada di bandara. Menurut Irfan Hakim, Raffi sempat terlihat panik. Kehadiran Nagita Slavina yang terus mengingatkan berbagai keperluan keberangkatan pun membuat suasana menjelang perjalanan tersebut menjadi semakin hangat. Botak. Botak. Hero ya, botak. Botak. Ini botak. Malaysia atau Indonesia? Indonesia. Ya aja nih, kepala gue diubah-ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hanya itu, Irfan Hakim juga menyoroti penampilan baru Raffi Ahmad yang terlihat pelontos usai menjalani salah satu rangkaian ibadah haji. Dapat visanya hanya dia sendiri, dan alhamdulillah saya ada kesempatan mengantar sampai ke airport. Jadi dia ya agak panik sedikit tapi sok kalem karena dan ada Gigi juga kan. Gigi itu kan emang ngurusin banget Raffi kan. Jangan lupa ini setrika dulu ya, segala macam gitu. Dan lihat terakhir sih dia botak ya hari ini ya. Ya udah seru aja. Ya pengen cepat-cepat ketemu, ntar minggu depan juga udah syuting bareng lagi gitu. Tak hanya soal menjalani prosesi tahalul atau mencukur rambut, Raffi Ahmad juga memiliki pengalaman yang membuat Irfan Hakim kagum, yaitu pengalamannya saat berjuang untuk bisa mencium Hajar Aswad di Masjidil Haram. Seperti diketahui, mencapai area Hajar Aswad bukanlah perkara mudah karena ribuan jamaah dari berbagai negara berusaha menuju titik yang sama, sehingga membutuhkan kesabaran, strategi, dan waktu yang tidak sebentar. Irfan Hakim mengaku ikut senang ketika mengetahui Raffi berhasil mendekati area tersebut. Kemarin juga Arab itu kayak
perjuangan banget untuk mencium ajar. Ya, dan gue seneng banget gue sampai voice note, Wih selamat karena sulit sekali untuk mencapai titik itu. Dan gue kalau lagi umroh pun selalu mengajak teman-teman untuk bisa cium ajar Asad, dan gue termasuk tahu triknya supaya itu dan perlu kesabaran. Jadi pas dan Raffi jalannya dari lewat sini, biasanya gue lewat sini gitu. Masya Allah luar biasa. Triknya apa tuh Kak? Ya sabar dan doa. Ada jalur, bukan jalur khusus, ada jalur aman tapi lama kayak gitu, antri gitu-gitulah. Sementara itu, meski tengah berada di Tanah Suci, Raffi Ahmad tetap memiliki semangat untuk berbagi saat Hari Raya Idul Adha kemarin. Hal ini terlihat dari usaha Raffi Ahmad yang membeli sejumlah hewan kurban berukuran jumbo dari peternakan milik Irfan Hakim. Dalam sebuah unggahan, terlihat Raffi memilih sendiri 6 ekor sapi berukuran besar yang masing-masing memiliki nama. Keenam sapi tersebut menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan kondisi fisiknya yang sehat. Balmon, kan, Bro, Bagong, sama satunya kan. Bukan, satu lagi itu Franco. Enggak. Bagong, Franco, Balmon, Grok, dan Kan. Dan sapi Ahmad. Nah. Untuk mendapatkan sapi-sapi berkualitas tersebut, Irfan Hakim harus berburu langsung ke berbagai daerah dan peternak di Pulau Jawa hingga Sumatera. Ya, alhamdulillah tahun ini juga seperti tahun lalu gue menyediakan sapi kurban karena memang mereka minta, maksudnya gini, kok lu bisa sih nemu sapi-sapi bagus, sapi-sapi sehat, gemuk, tinggi, dan lain sebagainya. Ya karena gue hunting, emang gue tuh hobinya hunting ke petani-petani di Sumatera, di Jawa. Jadi membantu petani-petani biar semangat. Tak hanya membeli 6 ekor sapi yang berukuran jumbo, Raffi Ahmad ternyata juga sempat memesan 100 kambing kurban. Benarkah jumlah hewan kurban Raffi Ahmad tahun ini kembali mencapai angka yang fantastis? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, menjelang Hari Raya Idul Adha, nama Raffi Ahmad juga kembali menjadi sorotan karena jumlah hewan kurban dari Raffi Ahmad disebut-sebut mencapai angka yang fantastis. Jauh sebelum kabar 6 ekor sapi jumbo miliknya ramai diperbincangkan, Raffi ternyata sudah lebih dulu memesan puluhan hewan kurban dari keluarga Fadil Jaidi. Hal itu diungkapkan langsung oleh orang tua Fadil Jaidi yang sudah beberapa kali dipercaya Raffi untuk menyediakan hewan kurban. Hewan yang dipilih Raffi pun terdiri dari berbagai jenis kambing dan domba dengan harga yang beragam, mulai dari jutaan rupiah hingga belasan juta rupiah per ekornya. Keluarga Fadil Jaidi pun mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Raffi Ahmad kepada mereka. Ya alhamdulillah tahun ini dia ngambil 50, tapi janji tahun depan mau ambil 100 gitu. Iya mah. Mungkin tahu dari Fadil atau apa, tahu dari apa. Ini kita ngepost terus datang ke sini beli langsung 50 buat bagi-bagi sih Raffi, kan orangnya baik buat karyawannya mungkin. Yang diambil Raffi itu berbagai, ada domba atau ada domba sama kambing. Oh gitu. Ada domba sama kambing. Dan harganya dari harga 2,5 juta sampai ada yang 12 juta. 12 juta. Nah, kalau punya Raffi udah dipilih kan kemarin yang mana aja? Mungkin kan Raffi bukan buat kurbannya ini, mungkin Raffi udah bagi-bagi itu ya? Buat bagi-bagi aja ini. Ini punya semua nih. Nih. Oh, dikumpulin satu kandang ya? Iya nih. Tuh punya Raffi nih. Ini sampai ke sana itu. Tahun lalu 50, sekarang 100. Alhamdulillah. Semoga Raffi banyak rezekinya, nyenengin orang banyak.
Jumlah hewan kurban Raffi yang begitu banyak di tahun ini tentu membuat banyak orang penasaran. Apakah jumlahnya mencapai 100 ekor hewan kurban? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh asisten pribadi Raffi Ahmad. Menurutnya, jumlah hewan kurban Raffi Ahmad setiap tahunnya memang relatif konsisten. Tahun sebelumnya, Raffi telah menyalurkan sekitar 25 ekor sapi dan 100 ekor kambing. Sementara untuk tahun ini, jumlah hewan kurban tidak jauh berbeda. Hampir sama. Tahun kemarin tuh 25 sapi, 100 kambing. Mungkin tahun ini ya serupa kali. Tinggal kambing belum official, tapi kemarin pas ketemu AA dia juga udah nanya, gimana sapi, domba gitu. Dia udah dijelasin ini segini. Oke, ya udah tinggal lu jalanin aja gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.